Oke. Devinda, Kevin. Gixten, tolong pimpin doa ya, Gixten. Pimpin doa untuk apa, Mem? Buka. Mulai pelajaran. Teman-teman, mari berdoa. Ya Tuhan, terima kasih Engkau sudah pertemukan kami di Zoom walau tidak bertatap muka, Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kita akan memulai pelajaran bahasa Inggris dengan Miss Lydia. Berikan Miss Lydia kesabaran, Tuhan. Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Oke. Sekarang kita masuk ke chapter 4. Last week halaman 142 ya. Sekarang 144, benar nggak? 144. Ya, 144 betul ya. Oke, good. Please open your book, page 144. Tolong buka buku kalian halaman 144. It's about gecko or lizard. Ya wes. Ya wes. Ya wes. Ya wes. Oke. Goalnya hari ini adalah student able to determine interrogative pattern. Siswa mampu menentukan interrogative pattern itu penyelidikan atau tanda tanya, pertanyaan, bentuk tanya. And then the second one is student able to memorize the meaning of difficult words in the text. Siswa mampu mengingat atau menghafal arti kata yang sulit, kata-kata sulit yang terdapat di dalam teks. Oke. Saya nggak akan share screen karena kalian sudah pegang buku masing-masing. Jadi tolong diikuti. Saya akan mulai dari kalimat yang pertama di paragraf yang pertama. Di situ ada gambar cicak, betul? Cicak. Gecko or lizard. Mikrofonnya kalian dinyalain aja nggak apa-apa. So I can hear. Good morning, welcome. Good morning, Ega. Tolong dinyalain aja mikrofonnya, jadi saya bisa tahu kalian bisa respon atau enggak, suara saya kedengeran atau enggak. Cek. Oke. Thank you. Saya akan mulai dari kalimat pertama di paragraf pertama ya. Yang bunyinya lizard or geckos, ya. Saya akan membacakan dalam bahasa Inggris tentunya, lalu saya translatekan ke dalam bahasa Indonesia. Tapi saya harus agak ngebut supaya saya keburu masuk ke kelas 3. Oke, jadi tolong dengarkan saya baik-baik ya. Siap? Ini agak ngebut saya soalnya. Oke. Panas juga ya. Geckos or lizard are reptiles that usually crawl on walls or trees. Cicak adalah bagian dari reptil yang biasanya crawl itu menempel
atau melingkar. Melingkar atau merayap di tembok atau di pohon. The geckos are gray, but some are blackish brown. Biasanya berwarna abu-abu, tapi beberapa ada yang berwarna coklat. Blackish brown itu coklat kehitaman. Sampai sini jelas nggak suara saya? Jelas. Warnanya apa? Cicak warnanya apa? Cicak warnanya. Iya. Warnanya Lah, saya kan barusan nerjemahin dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Lah, kagak dibaca ya. Didengerin nggak? Enggak, Bu, enggak. Oke, saya baca dalam bahasa Inggris, langsung saya translate ke dalam bahasa Indonesia, makanya kamu ikutin saya. Saya tadi sudah di kalimat kedua, paragraf yang pertama. Oke, anak-anak. Kelihatan amat aja. Oke, kalimat yang kedua itu bunyinya the geckos are gray, but some are blackish brown. Apa namanya ini? Cicak biasanya berwarna abu-abu, tetapi beberapa ada yang berwarna coklat kehitaman. Geckos are usually about 10 cm in size. Gitu ya. Geckos are usually about 10 cm in size. Biasanya panjangnya cuma 10 cm. Nggak bisa panjang-panjang. Memang bertumbuhnya seperti itu. Oke, saya di kalimat keempat sekarang. Tadi di kalimat ketiga yang ada angka 10-nya. Kalian bisa ikuti itu. Kalimat yang keempat, geckos along with ini ada salah ketik ya. Geckos along with their compatriots belong to the Geckonidae tribe. Apa sih Geckonidae itu nama latinnya mereka ya. Toke itu biasanya atau kadal itu termasuk dalam suku Geckonidae. Nama latinnya. Okay, there are many types of geckos. In our home environment, there are only about three types or species that are often encountered. Namely, biasanya di sekitar rumah kita terdapat beberapa atau hanya terdapat 3 jenis spesies dari kadal. Ayat 10. Kadal. Juromat. Oke. Apa aja sih? Saya mulai dari yang pertama. Sebelumnya saya mau review. Berapakah panjang tubuhnya kadal? 10 cm. Oke, good. 10 cm. Termasuk dalam jenis apa? Suku apa? Geckonidae tribe. Iya, Geckonidae, betul. Oke. Geckonidae. Terus biasanya di lingkungan rumah kita ada berapa jenis? How many? How many types of geckos in our environment? 3. Enggak. Jadi ngomong ke Pak Agus, Pak saya nggak ikut tapi dia ikut. Jadi kalau pelajaran sepelajaran aku harus tahu ya. Ega sama welcome bisa agak menjauh, soalnya kedengeran suara kakak-kakaknya ngobrol. Sorry. Tapi saya butuh mikrofon kalian untuk nyala, jangan dimatikan.
Oke, yang pertama kita mulai dengan walls, geckos, atau kita kenal dengan kadal dinding, cicak dinding. Ini sebenarnya kadal atau cicak sih. Jadi di dalam bahasa Inggris, kadal, cicak, toke itu dijadikan satu spesies. Nah, sebutannya semuanya lizards atau geckos. Itu tergantung dari bentuknya. Nah, cicak ini biasanya dipanggilnya dengan sebutannya geckos, oke? Lizard itu biasanya untuk kadal. Kita mulai ya. Wall geckos itu yang pertama, yang kata ditebalkan pertama itu. WALLS. WALLS. Walls geckos. Or in Latin, dia dibaca Cosymbotus platyurus, which are often found on the walls of houses and between the roofs. Biasanya ditemukan di dinding-dinding rumah dan di antara atap, roofs. Dia biasanya adanya di atap. Ya, roofs. This lizard has a white flat body, white tail with fine tufts at the edges. Bentuk ekornya bulat dengan 6 baris tonjolan seperti kulit berduri yang memanjang dari pangkal hingga ujung ekor. And then, when observed in the hand, from the bottom side will be seen a rather white fold of skin on the sides of the abdomen and behind the legs. Oh, I'm sorry, saya ralat. Cicak ini cicak dinding itu tadi, cicak tembok memiliki tubuh pipih lebar, ekor lebar dengan jumbai halus di tepinya. Jika diamati pada bagian tangan, dari sisi bawah akan terlihat lipatan kulit yang agak lebar di sisi perut dan di belakang kaki. Oke. And then the second one is wooden geckos, atau di dalam bahasa Latinnya Hemidactylus venatus, which are thinner. Blah blah blah. Its tail is round with 6 rows of tiny skin, like protrusions, which extend from the base to the tip of the tail. Cicak kayu, dia lebih tipis, ekornya bulat dengan 6 barisan tonjolan seperti kulit berduri yang memanjang dari pangkal hingga ujung ekor. Wooden geckos prefer to live in trees in the yard or in the woody part of the house, like on the roof. Toke kayu lebih suka hidup di pepohonan di halaman rumah atau bagian kayu rumah seperti di atap. Sometimes found with a lizard on the wall outside the house near the lamp, but generally unable to compete in getting food. Kadang ditemukan dengan cicak di dinding luar rumah dekat lampu, tetapi umumnya tidak bisa bersaing untuk mendapatkan makanan. Jadi antara si tokek kayu, cicak kayu sama cicak dinding tadi bisa kita temukan di sekitaran rumah, tapi biasanya yang lebih dominan adalah yang cicak dinding. Yang cicak kayunya nggak bisa bertahan. Jadi mungkin mereka pindah ke pepohonan. Okay, the last one is sugar geckos atau Gehra mutilata. Yang ketiga ini ya, smaller in size with rounded heads and transparent skin like flesh. Oke, sebelum saya lebih jauh, tadi cicak yang pertama namanya apa? Ega? Jenis cicak yang pertama apa namanya? Yang pertama cicak dinding. Bahasa Inggrisnya apa? Bahasa Inggris. Wall geckos. Yeah, that's good. Yang kedua,
Apa namanya? Wooden gecko. Wooden geckos. Thank you, Daniel. And the last one is sugar geckos atau cicak gula. Wah, Ya. maksudnya apa, Miss? Cicak gula ini, Miss? Kok bisa ada cicak gula? Yuk kita lihat ya. Smaller in size with rounded heads and transparent skin like flesh. Ukurannya lebih kecil, kepalanya bulat, dagingnya transparan. Kulitnya itu seperti kulit transparan. Jadi mungkin kita bisa lihat isi bagian tubuhnya dari luar ya, karena si kulitnya tadi transparan. Sugar geckos atau Gehera mutilata. These geckos are often found around kitchens, bedrooms, and cupboards, looking for grains of rice or sugar, which is his favorite. Cicak ini sering dijumpai di sekitar dapur, kamar mandi, dan lemari. Mencari butiran beras dan gula pasir yang menjadi kesukaannya. Jadi cicak ini makannya apa? Makannya gula. Often also found drowning in our coffee cups. Seringkali juga ditemukan tenggelam di cangkir kopi kita. Oke. Ini ada sebenarnya satu lagi, tapi saya cuma bahas 3 aja ya. Tahun geckosnya nggak usah. Oke. Sampai sini. Oke. Tugas kalian. Please mention the kind of gecko and its description based on the text. Sama, tugasnya kan sehari ini adalah menuliskan deskripsi dari masing-masing cicak. Lalu yang kedua, tugas kalian adalah, kan tadi saya sudah mengartikan ya teksnya itu. Saya minta tolong dituliskan 10 kata yang terdapat di dalam teks dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. 10 kata aja, nggak usah banyak-banyak. Oke. Saya berharap tadi kalian nyatet gitu ya, meskipun tipis-tipis nyatet. Terus saya nggak tahu nyatet atau enggak. Iya. Oke. Vin, halaman 144, Vin. Saya baru baca chat kamu, maaf. Halaman 144, kayak gini Ya, 144. Ngerti ya tugasnya ya. Jadi yang pertama, itu yang ada di buku. Please mention the kind of gecko and its description based on the text. Menuliskan macam-macam cicak, lalu mendeskripsikannya. Yang kedua, tuliskan 10 kata yang terdapat dalam teks, yang ada di teks dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia atau terjemahannya. Oke, saya review sekali lagi. Terdapat 3 macam cicak. Cirinya cicak biasanya berwarna abu-abu, tapi beberapa ada yang berwarna coklat kehitaman. And then kita bisa temukan itu di sekitar rumah. Panjangnya hanya sekitar 10 cm. Ada 3 jenis cicak. Yang pertama cicak dinding, cicak kayu, dan cicak gula. Masing-masing punya ciri khasnya masing-masing. Pasti berbeda antara satu dengan yang lainnya. Oke, itu kan banyak sekali ya katanya ya di dalam teks itu. Saya cuma minta 10 kata yang ada di teks, kalian tuliskan dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Makanya tadi saya bilang,
tolong dengarkan saya baik-baik, konsentrasi. Karena saya agak ngebut, saya ngejar ke kelas 3 soalnya. Ya, ini sepertinya saya sudah dihubungi sama wali kelas 3. Jika ada pertanyaan, seperti biasa saya akan pesankan bisa menghubungi saya lewat WA. Tapi jika saya nggak bisa langsung balas, artinya memang saya sedang berhalangan untuk bisa membalas pesan kalian. Oke, jadi mohon bersabar. Saya juga nggak kasih deadline tugas kalian ini harus besok atau harus hari ini. Yang penting kalian mengumpulkan, gitu ya. Karena saya nanti akan ngerekap. Si A, si B, si C, tugas berapa yang belum tetap akan saya tagih, gitu ya. Jadi meskipun nanti di akhir semester 1 akan tetap saya tagih. So, kamu ngumpulkan atau nggak ngumpulkan sekarang nggak apa-apa, tapi tetap akan saya tagih. Yang artinya kalian harus tetap melakukan atau mengerjakan tugasnya, oke? Tapi saya nggak kasih deadline, oke? Got the point? Ya. Thank you for today. Thank you for joining with me. And saya kembaliin ke Pak Agus. Saya kembalikan ke Pak Agus. Ya, terima kasih. Terima kasih ya Pak Agus. Ya, sama-sama. Terima kasih ya. God bless you all. Have a nice day. Oke, baik. Selamat pagi semuanya. Itu Lucky itu masih mondar-mandir itu di belakang. Ya, itu Lucky masih mondar-mandir itu di belakang. Dipel Pak, tumpah tadi. Tumpah ya, saya tidak akan panjang lebar untuk tema 4 ini, tidak akan panjang lebar karena di tema bukan tema 4, di pembelajaran 4 ini kita akan belajar tentang langsung praktek ya. Misal kayak menyajikan laporan tentang apa. Lah, pada pembelajaran kali ini kita akan belajar di pembelajaran pertama di subtema 4 tentang cicak. Sama, tadi tentang kontennya yang sama-sama cicak. Sudah dibuka halamannya 100 berapa? 90 berapa itu? Subtema 4 coba 84. Dicari. Terima kasih Daniel yang sudah mengingatkan. Halaman 84. Halaman 84. Ini langsung ya saya akan menjelaskan poin-poinnya. Di sini kita pembelajaran 1. Setelah belajar, siswa diharapkan mampu menyajikan laporan hasil pengamatan bentuk dan fungsi bagian tubuh hewan. Nah, jadi tidak panjang lebar ya. Setelah kalian mengamati, nanti kalian bisa menyajikan laporan pengamatan bentuk serta fungsi bagian tubuh hewan. Di rumah kalian pasti ada yang namanya cicak. Kalau tidak ada cicak mustahil. Pasti ada yang namanya cicak. Cicak itu bisa menempel di dinding, ya, karena dia memiliki tangan yang memiliki seperti perekat, jadi bisa menempel. Terus selain bisa menempel, cicak juga memiliki kemampuan untuk mengelabui musuh. Kalau dia merasa terserang atau merasa terganggu, biasanya dia memutuskan ekor, betul? Pernah enggak lihat cicak yang memutuskan ekor? Pernah. Nah, itu pernah. Itu digunakan untuk mengelabui musuh. Itu digunakan untuk mengelabui musuh. Bahwa dengan meninggalkan ekor tadi, musuh tadi bisa terkecoh, cicaknya bisa melarikan diri. Saya akan memutarkan sedikit video. Nanti kalau memang tersendat atau agak nyadet, yang penting terdengar suaranya, enggak masalah. Muncul di layar HP kalian? Di layar laptop atau HP? Belum. Belum, Pak. Nanti jika terdengar suara, didengarkan aja. Kalau enggak terdengar, enggak kelihatan gambar, enggak apa-apa, yang penting suaranya. Pernah nggak teman-teman melihat seekor cicak yang tidak memiliki ekor? Kita pasti bertanya-tanya, kenapa? Apakah dia cacat semenjak lahir? Ataukah luka akibat berkelahi ya? Hai teman-teman, selamat bergabung dengan Tanggal Merah.
Perkenalkan, ini Epa. Epa akan menemani kita untuk cari tahu apa sih yang terjadi dengan cicak dan ekornya. Ketika cicak merasa terancam oleh pemangsa, maka ia akan berusaha untuk melarikan diri. Dan jika itu tidak berhasil, cicak akan memutuskan ekor dari tubuhnya untuk mengelabui pemangsa agar cicak bisa menyelamatkan diri. Cicak menjadikan ekornya sebagai umpan agar perhatian pemangsa tidak tertuju ke badannya. Dalam bahasa ilmiah, hal ini dinamakan autotomi. Autotomi berarti kemampuan memotong bagian tubuh sendiri. Autotomi berasal dari dua kata, yaitu auto yang berarti diri sendiri dan tomi yang artinya potong atau memotong jadi. Ekor cicak terdiri dari susunan ruas sendi tulang yang bersambungan. Ruas-ruas itu direkatkan oleh sejenis zat lekat otot, urat syaraf, dan kulit. Nah, itulah sebabnya tulang belakang cicak di persendian antara pinggul dan ekornya tidak terlalu kuat, sehingga mudah putus. Saat cicak merasa terdesak, akan mengakibatkan stres yang menyebabkan kontraksi antar otot di tulang belakang, sehingga ekor pun terputus. Namun jangan khawatir teman-teman, luka tersebut akan sembuh dan membaik. Perlahan-lahan akan membentuk ekor yang baru seiring berjalannya waktu. Nah teman-teman, sampai jumpa lagi di Cari Tahu berikutnya. Dadah! Baik, itu tadi tentang cicak ya, tentang cicak. Kalau masih kesulitan, ya enggak apa-apa, tapi terdengar suaranya. Terdengar gini. Kedengaran Pak, tapi gak ganti-ganti gambarnya Pak. Ya, jadi gini. Ganti saya Pak, ganti-ganti. Jadi gini. Mas lagi saya Pak, makanya. Jadi gini ya, saya jelaskan tolong didengarkan. Jadi gini, seekor cicak itu memiliki sebuah ekor. Ekor itu digunakan untuk mengelabui musuhnya ketika dia terdesak. Kenapa kok bisa mengelabui musuhnya? Kalau dia merasa terdesak, dia akan memutuskan ekornya, yang disebut autotomi. Tadi dijelaskan auto itu otomatis, kemudian tomi itu tadi memutus ekor. Jadi memutus ekor secara otomatis kalau dia merasa terdesak. Nah, ekornya cicak itu bisa tumbuh kembali, ya, karena memang sudah dirancang seperti itu agar ketika dia terserang oleh musuh, dia bisa menghindari serangan musuh. Terus berikutnya cicak. Ciri-ciri cicak memiliki ekor, itu pasti ciri-cirinya memiliki ekor. Kemudian memiliki 2 mata, memiliki 4 kaki. Di setiap kakinya memiliki alat perekat seperti lem, jadi bisa menempel di tembok. Selain itu, cicak termasuk hewan karnivora. Apa itu hewan karnivora? Ada yang tahu enggak karnivora itu apa? Makan Apa? Iya, makan apa? Kurang sedikit lagi. Makan apa? Karnivora. sayuran. Sendiri daging. Makan cicak itu makanannya apa sih? Makanannya nyamuk. Lah, nyamuk itu mengandung darah. Ada darahnya, ada dagingnya juga meskipun kecil. Lah, kalau ada darah, ada dagingnya berarti dia pemakan daging, termasuk karnivora. Lah, ya termasuk karnivora. Kalau herbivora, sekali lagi kalau herbivora itu adalah pemakan tumbuhan. Sayuran. Sayuran, betul. Kayak kelinci, itu makannya wortel. Wortel itu sayuran. Terus ada lagi kayak gajah, sapi. Monyet. Oh ya, oke, monyet. Itu buah-buahan ya, buah-buahan dan sayuran bisa. Itu monyet. Terus ada lagi, ada sapi, kerbau, kambing, itu juga makan sayuran
rumput itu makanannya. Apa? Gimana? Gimana? Banteng. Banteng, betul, banteng. Ya, itu pemakan tumbuh-tumbuhan. Nah, kalau cicak ini pemakan daging ya, atau disebut karnivora. Nah, dia kalau memakan nyamuk, dia akan menjulurkan lidahnya. Lidahnya akan panjang. Di lidahnya itu juga ada perekatnya. Jadi ketika dia menangkap mangsa, ya. Bagus Luki Pak. Dan jangan dari tadi mondar-mandir ya. Gak memperhatikan Pak. Panas di sini ya. Oke, didengarkan dulu. Luki, tolong ya. Ayo diikuti dulu. Habis ini saya tidak panjang lebar kok. Oke. Lah, cicak juga memiliki lidah yang menjulur panjang, sama halnya kayak bunglon. Kayak ya bunglon itu. Cuma tidak sepanjang bunglon, tidak sepanjang katak, tapi dia bisa menjulurkan lidahnya keluar ya untuk menangkap mangsa, misal nyamuk, lalat dan hewan sebagainya yang biasanya nempel di dekat lampu. Makanya cicak itu seringkali hinggap di dekat lampu. Kenapa? Karena dia mencari mangsa tadi, mencari makanan supaya dia bisa melanjutkan kehidupannya, hidup biar bisa bertahan hidup. Kalau cicak tadi tidak makan, otomatis dia akan mati. Makanya dia, kalau kalian posisi tidur kemudian di atas lampu atau di dekat lampu, pasti kalian akan mengamati yang namanya cicak itu berkeliaran di situ. Karena dia mencari makanan. Kecuali nih kalau ruangan atau di rumah kalian misal pakai AC, kemudian tertutup, misal tidak ada nyamuk, tidak ada makanan yang ada di dalam rumah, mungkin cicak tidak akan datang. Tapi cicak akan datang ketika di dalam rumah atau di tempat itu ada sumber makanan. Nah, dia akan datang. Itu ya. Jadi makanan cicak itu termasuk hewan karnivora. Terus ada lagi jenis hewan lain selain karnivora, ada omnivora. Omnivora itu pemakan sayur, iya. Pemakan daging, iya. Siapa yang termasuk omnivora? Tikus. Tikus ya. Manusia. Tapi manusia adalah makhluk hidup, bukan hewan. Tapi boleh disebut omnivora karena dia memakan sayuran, iya. Kemudian biji-bijian. Serigala itu karnivora. Makan daging juga, iya, manusia lah. Yang termasuk omnivora itu adalah tikus. Itu pemakan segala. Tidak, macan karnivora. Semut juga. Semut itu bisa makanannya itu manis-manis, bisa sayuran, bisa buah, gula bisa disebut herbivora. Terus untuk tikus, lah seringkali lihat tikus apa enggak di rumah, itu biasanya makan ikan mau, makan nasi yang sisa nasi itu juga mau, makan roti itu juga mau, makan sayur juga mau. Itu ini sedikit cerita ya, ketika saya di desa bantu orang tua saya, itu kan ada lahan sepetak ya, itu ditanami jagung. Lah setiap pagi itu saya ngecek jagungnya selalu hilang, dimakan oleh tikus. Ternyata nih saya cek ketika malam hari, tikus itu datang menyerang, yaitu seperti gerombolan itu buahnya naik ke ke buah jagungnya tadi, itu digigiti sampai habis. Nah itulah tikus ya, dia bergerak bersama-sama, berkelompok. Terus dia bersembunyinya di mana? Ya Ega, bersembunyinya di mana? Di bawah yang disebut leng. Biasanya dia bersembunyi di dalam tanah. Ya, di dalam tanah, di got, di dalam tanah. Nah, tikus di setiap daerah itu berbeda-beda. Ada yang besar. Kalau di perkotaan sini, kalau di rumah saya ini daerah perumahan, itu besar-besar, gemuk-gemuk tikusnya. Nggak tahu. Kalau di desa saya itu kecil-kecil tikusnya. Kecil-kecil. Tapi makanannya banyak. Makan jagung, makan padi. Makanya kalau musim panen itu para petani siap-siap untuk mengusir tikus, untuk mengusir hama-hama seperti itu. Lah kita kembali lagi ke topik cicak. Lah fungsi bagian tubuh, ada pertanyaan ya, fungsi bagian tubuh yang tadi ekor. Yang tadi ekor ketika diputus,
tujuannya untuk menghindari serangan musuh ya, untuk mengelabui. Terus lidahnya itu untuk menangkap, Untuk memakan. untuk menangkap mangsa. Terus kakinya untuk merekatkan. Untuk menempel ke tembok atau siling. Betul. Terus kesimpulannya dari rangkuman itu, dari ciri-ciri sama fungsi tubuh dijadikan satu, itu termasuk kesimpulan. Ya, dari situ. Yes. Sudah? Harapan saya di sini tentang cicak paham benar. Kalau yang baru bergabung halamannya 84. Ya, halaman 84. Setelah selesai ini kalian bisa langsung mulai mengerjakan bahasa Inggris, mulai langsung mengerjakan tematik. Penilaiannya bisa kalian fotokan, dikirimkan ke saya untuk mengisi daftar penilaian di buku. Ingat Pak, ya, minggu tematiknya halaman berapa, Pak? 84. Ingat tanggal 26 penilaian bulanan ya. Penilaian bulanan tanggal 26 hari Senin. Penilaian bulanan untuk tema 3. Terus setelah penilaian bulanan kalian akan Minggu depan ya, Pak? akhir bulan ini. Terus bulan depan kalian akan menginjak tema 4. Setelah tema 4 berlangsung, nanti sekitar tanggal berapa ada ulangan akhir semester, terus diikuti rapotan. Setelah rapotan kalian libur Natal. Natal. Oke, jadi seperti itu saja materi penjelasan hari ini. Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Kalau tidak, oke, saya minta tolong Daniel untuk dipimpin doa hari ini. Bisa? Bisa Daniel, minta tolong. Oke, dipimpin doa. Silakan. Teman-teman, mari kita berdoa. Tolong didengarkan. Bapa kami di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Dan Sudah? Oke, kalau sudah, Amin. semoga semuanya diberkati Tuhan, tetap sehat, tetap belajar, tetap semangat ya. Salam dari saya, selalu semangat. Oke, sampai jumpa. Saya akhiri, selamat pagi. Mohon maaf jika ada salah kata dari saya. Bisa meninggalkan Dadah. ruang. Terima kasih. Terima kasih, Christian. Oke, Vincentia Valeri bisa meninggalkan ruang. Tugasnya halaman 84 ya. Tugasnya halaman 84. Dan bahasa Inggris nanti bisa ditanyakan ke Miss Lydia kalau bahasa Inggrisnya. Oke. Terima kasih. Sampai bertemu lagi di esok hari.